Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta4U, kembali lagi dengan saya di channel Meta4Sec. Semoga teman-teman yang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan juga selamat menjalankan puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa kali ini bisa menjadi berkah bagi diri kita masing-masing. Oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana para hacker bisa mematikan WiFi milik orang lain hanya dalam beberapa detik. Bener ini bener-bener beberapa detik doang. Di bawah 10 detik harusnya WiFi-nya udah mati. Dan seperti biasa, tujuan saya membuat video ini hanya untuk demonstrasi dan edukasi agar teman-teman bisa lebih aware atau waspada akan kejahatan cyber di sekitar kita. Dan jangan pernah menggunakan serangan ini untuk hal-hal yang tidak baik dan merugikan. Kalau ada hal-hal buruk terjadi, kita nggak akan bertanggung jawab ya. Karena kan tujuan kita kan emang buat edukasi aja. Biar teman-teman tahu gimana sih cara hacker bisa matiin WiFi punya orang dalam beberapa detik. Ya caranya kayak gini. Dan untuk demonstrasi juga ya, kalau teman-teman bingung nih. Misal penasaran kayak gitu, kayak yang tadi saya bilang. Nah, biar lebih waspada juga. Misal WiFi punya teman-teman mati misalnya ya. Terus ngelihat ada orang yang pakai laptop terus pakai wireless adapter. Bisa jadi dia. Kemungkinan ya. Ya hati-hati aja lah ya. Dan sekarang saya akan langsung pembahasannya aja ya. Kita bahas dari DDoS. Apa itu DDoS? Mungkin teman-teman dapat tahu ya apa itu DDoS, tapi di sini saya akan jelasin DDoS lagi. DDoS simpelnya adalah seperti kita membanjiri traffic sampai server tidak sanggup untuk menahan beban saking banyaknya traffic tersebut ya. Ya ibaratnya kayak gini nih, misal ada suatu rumah makan kecil yang pekerjanya juga dikit dan kapasitasnya misalnya cuma 10 orang. Namun apa yang terjadi jika warung makan tersebut kedatangan 100 orang? Ya jelas restoran tersebut pasti akan akan kewalahan saking banyak pelanggan yang datang. Dan mungkin bisa sampai tutup kalau mereka nggak sanggup melayani 100 orang itu. Padahal kapasitas mereka cuma 10 orang. Ya sama kayak server kalau misal kapasitasnya cuma 1000, ditaruh sampai jutaan orang misal, ya pasti akan mati lah. Nggak mungkin bertahan, bisa aja tapi pasti akan lemot banget kalaupun nggak mati. Ya mungkin kayak gitu sih konsep dari DDoS ya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melakukan DDoS terhadap Wi-Fi ya. Kalau DDoS terhadap server kita udah pernah upload juga, teman-teman bisa lihat videonya aja. Oh iya, dan saya juga lupa bilang kalau wireless adapter itu harus support ke monitor mode. Nggak bisa kalau nggak support. Kalau punya saya sendiri sih pakai yang tipe Alpha AUS 036 NHA. Ya lengkapnya lihat aja deh di video saya yang sebelumnya yang Evil Twin tuh saya jelasin lengkap banget di situ. Dan kalau teman-teman udah ada wireless adapternya ya tinggal dicolokin aja. Saya coba colokin dulu. Oke, di sini udah tercolok ya. Dan saya akan connect ke virtual machine karena saya emang pakai virtual machine ya, pakai firmware. Kalau pakai VirtualBox harusnya juga tampilannya sama kayak gini. Saya connect ke Kali Linux. Oke, udah. Cara ngeceknya tinggal kita ke terminal terus ketik euconfig. Nah, kalau udah ada LAN 0 atau yang keempat nih setelah lo add 0 dan add 1 ini, kalau udah yang keempat berarti ya udah terconnect. Di sini saya namanya LAN 0, mungkin teman-teman namanya beda, tapi biasanya namanya LAN 0 sih. Nggak pernah ganti. Yang saya lihat ya biasanya namanya emang LAN 0. Oke, sekarang kita langsung aja ya ngelihat script code-nya. Oke, di sini saya udah ada di GitHub page ya, yang dimana berisi script code dari Wi-Fi DDoS ya. Sebetulnya ini juga script code ini berasal dari tools yang udah ada dari Kali Linux, namanya Airmon dan AirReplay. Kayak gini nih. Airmon, NG, nah dan AirReplay. Sebenarnya dari AirCrack sih sebetulnya dasarnya semuanya. Dari sini nih. Pokoknya dari tools itu lah, 3 tools itu. Tapi kenapa saya pakai script code dari sini bukan dari komen satu-satu di command prompt, di terminal? Ya karena kalau pakai script code ini lebih simple. Semuanya akan dikerjakan sendiri oleh kode ini ya, oleh script ini. Kalau kita ngetik sendiri atau kita jalanin komen sendiri pasti akan lebih lama dan agak ribet. Karena ada banyak komen yang harus dilakukan, dari nyalain monitor mode, scanning jaringan wifi-nya, banyak deh. Komennya pun juga agak panjang. Mending teman-teman copy script code ini ya, dan menggunakan script code ini. Karena semuanya akan dijalankan otomatis dari jalanin monitor mode, ngejalanin Airmon, AirReplay. Mungkin teman-teman bisa lihat aja nih script code-nya satu-satu kalau teman-teman tertarik. Kalau udah kalian tinggal copy aja. Biasanya di sini ada tombol copy, tapi di sini kenapa nggak ada ya? Di sini aja kita copy satu-satu aja nih.
Saya copy ke bawah. Oke, kalau tinggal kita copy aja. Copy, kita balik ke terminal. Dan kita nano ya, nano terus nama file untuk wifi DDoS-nya apa? Di sini namanya aja nih, nano wifi-dos.py, dan belakang harus py ya, karena ini file type adalah Python. Kemudian kita tinggal enter, dan kita paste script code yang udah tadi kita copy. Nah, kayak gini ya. Kalau udah, teman-teman tinggal Ctrl X untuk exit, pencet Y untuk di save, dan enter. Kita cek apakah udah ada. Nah, udah ada nih, wifi-dos.py. Cara jalaninnya gimana? Ya tinggal sudo python 3 wifi-dos.py atau py. Ini harus pakai sudo ya, kalau nggak pakai sudo nggak bisa. Di sini kita tinggal pilih interface atau wireless adapter yang pengen kita pakai ya. Karena saya ini LAN 0, jadi saya ketik 0 aja di sini nih. Kalau ada 4 misalnya ya pencet aja sesuai nomor di sampingnya. Saya karena LAN 0 jadi angka 0 ya, jadi saya pencet 0. Oke, kita tunggu sebentar. Close ini akan coba untuk scanning jaringan wifi terdekat ya. Nah, di sini nih semuanya dijalani dari scanning, dari pindahin ke monitor mode dan lain-lain. Jadi gampang banget kalau kita pakai komen yang kita ketik sendiri dari Airmon dan Airipple itu mungkin akan lebih lama videonya ya. Di sini saya pengen bikin video yang singkat aja. Dan satu lagi nih, karena saya pakai virtual machine, jadi saya masih pakai OS asli saya itu Windows. Dan dari Windows ini saya akan coba ngeping ya. Dan di sini saya akan coba nyerang WiFi MetaForsec ya. Dan kita pastikan bahwa saya menggunakan WiFi MetaForsec nih. Nah, saya menggunakan WiFi MetaForsec kan. Nanti kita akan tes nih, MetaForsec setelah di DDoS masih bisa dipakai nggak ya? Kita tes dulu sekali ya. Kita tes apa? Tes misal. Masih jalan nggak ya WiFi-nya? Oke, jalan ya. Di sini bisa kita lihat jalan. Kita lihat apakah setelah di DDoS masih bisa jalan. Di sini saya akan coba ngeping nih untuk memastikan apakah WiFi ini masih jalan atau enggak. Ping, kita ngeping google.com aja, google.com-t. Oke, di sini selama masih dapat reply, berarti masih jalan koneksinya ya, masih mendapat balasan dari Google. Saya skip split screen aja biar gampang ya lihatnya. Nah, ini adalah attacker dan ini adalah jadi korban ya. Di sini masih reply nih, masih belum ada request timeout atau ping transmit fail yang menandakan bahwa koneksinya udah mati. Di sini kalau teman-teman udah dapat SSID yang pengen kita serang, tinggal di Ctrl C aja. Dan kita tinggal pilih nih, WiFi mana yang pengen kita serang. Kalau saya pengen nyerang WiFi MetaForsec, dan MetaForsec aja di angka 1, jadi saya ketik angka 1. Oke, di sini langsung di setting di outcode. Nah, di sini langsung request timeout nih, sebelum tapi masih dapat koneksi. Di sini request timeout lagi nih, setelah di DDoS. Ini pun nggak sampai 5 detik udah RTO kan? Tuh, ping transmit fail yang menandakan bahwa WiFi ini udah mati. Gimana? Cepat banget kan? Bahkan nggak sampai 5 detik ini WiFi MetaForsec udah mati. Sekarang kita tes Google lagi. Misal tes lagi. Google.com nih. Tes saya nggak apa-apa deh tes. Nah. Tuh kan, ini muter-muter mulu nih. Nggak connect-connect. Kalau kita lihat dari CMD, juga udah ping transmit fail yang menandakan bahwa WiFi-nya udah mati. Tuh kan? Having trouble finding that site yang menandakan bahwa WiFi ini udah mati. Coba kalau kita komennya ini kita execute ya, kita matiin. Oke. Kita lihat lagi apakah akan mendapat balasan lagi dari Google. Harus langsung dapat balasan lagi, tapi di sini masih ping transmit fail ya. Ntar saya coba ini lagi ulang. Saya coba ngeping ulang ya. Ping google.com. Nah, ini dapat reply lagi, dapat balasan lagi. Kita cek di sini, kita coba ini tes. Nah, jalan lagi kan internetnya. Kalau kita coba DDoS lagi, ya pasti mati lagi. Ya mungkin kayak gitu sih video saya kali ini. Cukup simpel dan jelas ya, karena ini juga bahasanya juga gampang, cuma tentang DDoS WiFi. Tapi inget, ini walaupun gampang, tapi ini berbahaya juga. Apalagi kalau teman-teman iseng, jangan iseng ya, jangan buat script code ini buat hal-hal yang iseng ya. Janganlah. Karena takutnya bisa kena masalah, nanti bahaya juga. Ya mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada request konten lainnya bisa komen aja di bawah. Nanti akan segera kita buat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.